Apa kabar semuanya? Saya berharap saudara terus dalam perlindungan Tuhan selalu. Ya, oke. Bulan ini kita akan berulang tahun, CLCC akan berulang tahun dan saya harap kebersamaan kita, saudara dan saya ditempatkan bersama-sama di tempat ini. Kita bertumbuh betul-betul bersama-sama di dalam Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin dewasa dalam Tuhan. Oke? Saya mau ajak kita merenungkan sebentar visi dan misi dari CLCC. Oke, visi. Menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh bagian kehidupan di kota di mana Tuhan tempatkan. Yuk sama-sama kita baca sama-sama yuk. Visi tadi, 2, 3. Menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh bagian kehidupan di kota di mana Tuhan tempatkan. Jadi apa sih tujuan kita bergereja bersama-sama? Mau sama-sama jadi murid Kristus. Yang setuju kata amin? Sekali lagi, mau sama-sama jadi murid Kristus. Murid Kristus yang kayak apa? Murid Kristus yang mau belajar menyatakan kerajaan Allah. Lewat seluruh bagian hidup kita. Bukan cuma waktu di gereja, bukan cuma waktu pelayanan, tapi seluruh bagian hidup kita. Di mana? Di kota di mana Tuhan tempatkan kita. Karena yang bisa jadi saksi apakah kita betul-betul anak Allah adalah orang-orang dekat kita. Yang pertama tanya jangan jauh-jauh, jangan mau orang di Papua saudara. Tanyanya sama keluarga kita, betul nggak? Apakah kita sudah jadi murid Kristus, sudah mulai belajar jadi murid Kristus? Keluarga kita bisa komen, anak kita bisa komen, orang tua saudara bisa komen, pasangan kita apalagi. Nah untuk sampai ke sini ada misinya, yuk kita lihat misinya sama-sama. Yang pertama, membangun keintiman dengan Tuhan. Katakan sama-sama membangun keintiman dengan Tuhan. Yang saya harap kita semua bisa sama-sama bangun di tempat ini. Yang pertama untuk sampai jadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah adalah gini. Harus bangun keintiman sama Tuhan. Tanpa keintiman sama Tuhan kita gak akan kemana-mana. Tanpa keintiman sama Tuhan kita akan memenuhi pengetahuan kita saja. Setelah intim sama Tuhan kita belajar menghidupi firman. Katakan menghidupi firman. Belajar taat sama firman dalam seluruh bagian hidup kita. Gampang? Gak gampang. Tapi saya percaya kalau orang sudah lahir baru, kesukaannya adalah mau melakukan kehendak Tuhan. Kita mau belajar menghidupi firman. Yang ketiga, membangun keluarga yang bahagia. Katakan membangun keluarga yang bahagia. Apa maksudnya? Prakteknya di keluarga dulu. Di keluarga dulu sampai pasangan kita diberkati Tuhan. Orang tua kita diberkati Tuhan. Anak kita diberkati Tuhan. Itu murid Kristus. Setelah itu apa? Mengerjakan profesi dengan excellent. Katakan sama-sama. Kenapa kita melakukan semuanya dengan yang terbaik? Karena ini adalah penyembahan kita sama Tuhan. Di gereja ini kita belajar bahwa penyembahan kepada Tuhan bukan cuma nyanyi di gereja. Tapi penyembahan kita sama Tuhan adalah mengerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Setelah itu apa? Memberkati kota. Katakan sama-sama. Keberadaan kita sekali lagi, yuk sama-sama kita jadi berkat buat kota ini. Beberapa anak muda, pimpinan anak-anak muda lagi pergi, barusan tadi pagi pergi ke Tulungagung. Mereka akan memberkati anak-anak muda di sana, di satu desa, di beberapa desa di sana. Ada 20 gereja yang desa yang berkumpul sama-sama dan kita lagi akan 3 hari ke depan akan ada retret buat mereka, bootcamp buat mereka. Saya akan menyusul hari Selasa sampai Rabu untuk lihat sama-sama mereka dan saya suka adalah apa? Mereka bisa dibilang ini 100% dari sepupu. Ya dan waktu saya rindu sekali lihat mereka anak-anak muda yang mau belajar kenal Tuhan, hidup dalam tekanan tapi saya pengen bersama-sama mereka untuk melihat itu. Tapi bukan cuma jauh-jauh. Yang paling penting adalah apa? Jadi berkat buat kota di mana kita ada. Yang melayani di sana ada. Ada beberapa 5 keluarga dari Bandung pindah ke sana. Ada yang dokter, ada yang pindah ke sana. Tapi karena mereka yang dipanggil Tuhan ke sana. Kita mendukung mereka, kita membantu mereka. Tapi saudara dan saya yang tidak dipanggil untuk pindah kota. Di kota inilah saudara dan saya harus jadi berkat. Amin. Di kota inilah kita harus menyatakan kebenaran Tuhan, terang Tuhan. Sampai orang bisa lihat kemuliaan Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Yang setuju kata amin. Oke, nah tema bulan ini adalah Thy Kingdom Come, kerajaanmu datanglah. Kan tadi mau jadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah.
Ya kan? Nah karena itu kita mau belajar tentang Thy Kingdom Come selama bulan ini. Ya. Nah di minggu ini kita mau belajar bagaimana kerajaan Allah dinyatakan in my life. Thy Kingdom Come in my life. Kerajaanmu datanglah dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Dalam perjalanan saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan sekitar 30 tahun. Ada dua hal yang menurut saya adalah esensi dasar dari kekristenan. Yang pertama tentang kasih karunia. Kasih karunia itu yang menyelamatkan saudara dan saya. Ya kan? Waktu saya belajar tentang kasih karunia, saya mengerti kasih karunia itu membuat saya bertobat. Itu membuat saya tahu saya sudah diampuni. Itu membuat kita semua percaya kita sudah dilayakkan jadi anak-anak Allah. Kasih karunia mengajar kita itu. Poin yang kedua adalah kerajaan Allah. Waktu saya belajar tentang kerajaan Allah, saya jadi tahu untuk apa saya hidup. Kenapa saya diciptakan? Kenapa saya bekerja? Saya bekerja bukan hanya untuk menjadi saya kaya, saya berhasil. Saya bekerja karena saya adalah anggota kerajaan Allah. Saya perlu menyatakan kerajaan Allah di marketplace. Amin. Saya perlu menyatakan kerajaan Allah di tempat di mana saya ada. Kalau saudara sebagai guru, saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai karyawan, saudara sebagai musisi, sebagai seniman. Disitulah tempat kita untuk menyatakan kerajaan Allah. Itulah kenapa tujuan kita hidup. Dan waktu saya belajar tentang kerajaan Allah, saya tahu bagaimana cara saya hidup yang Tuhan mau. Setuju? Waktu saudara belajar, saudara tahu gini, kita anggota kerajaan Allah, maka hidup kita nggak akan sembarangan di luar sana. Kita lagi menceritakan tentang raja kita lagi menceritakan tentang Tuhan kita. Hari-hari ini di Bali lagi kacau kalau menurut saya gara-gara bule-bule yang nggak jelas. Maaf kalau ada yang bule di tempat ini, sorry ya, maaf. Atau Indo, maaf. Tapi banyak bule lagi kacau. Kemarin ada bule tusuk orang Bali. Saya bingung, aduh lu turis kok tusuk orang Bali sih? Gimana ceritanya? Dan bikin kacau. Dan itu membuat bangsanya, negaranya dipermalukan kan. Bule kok kayak begitu? Turis kok kayak begitu? Begitu juga saudara dan saya. Waktu saudara dan saya adalah anggota kerajaan Allah. Bagaimana cara hidup kita di dunia ini menceritakan Tuhan kita. Menggambarkan kerajaan dari mana kita datang. Saya juga gak sempurna, saya jauh dari sempurna. Tapi waktu kita sampai tidak sempurna, kita gak bisa bangga dengan ketidaksempurnaan kita. Amin. Kita menangis dengan kegagalan kita memuliakan Tuhan. Dan kita pengen lewat hidup kita Tuhan dimuliakan. Yang setuju kata amin. Amin. Sehingga setiap saat kita dimanapun kita pengen menceritakan tentang kerajaan dari mana kita ada. Kenapa kerajaan Allah itu harus dinyatakan dalam hidup saudara dan saya? Kenapa kerajaan Allah harus dinyatakan dalam hidup kita? Yang pertama karena Dia Tuhan. Tapi juga begini loh, karena kita tidak mampu, manusia tidak mampu mengelola hidup kita tanpa kuasa Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, manusia tidak mampu mengelola kehidupan ini tanpa Tuhan. Di luar kerajaan Allah, apa yang terjadi? Kita mengeruk dunia, mengeruk semuanya dengan alam, dengan luar biasa. Sampai longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Karena keserakahan manusia. Waktu kita hidup di luar kerajaan Allah, maka pernikahan di mana-mana hancur. Makanya gak heran ada satu generasi yang sangat tidak ingin menikah. Kenapa? Mereka lihat pernikahan di mana-mana hancur. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. Waktu Tuhan tidak memerintah dalam hidup saudara dan saya, kita gak bisa kontrol emosi kita. Yang setuju kata amin? Meledak-ledak di mana-mana. Waktu Tuhan tidak memerintah hidup kita, bahkan termasuk dalam hidup pendeta jatuh. Gereja korup, bikin banyak orang kecewa. Tanpa Tuhan memerintah dalam hidup kita, orang-orang depresi, stres. Hidup dikuasai kekecewaan, hidup dikuasai kepahitan. Kejahatan terjadi di mana-mana. Tanpa Tuhan memimpin hidup manusia, maka bahkan memilih gender pun manusia bingung. Setuju? Lupa saya di mana. Oh, ternyata saya kantongin. Karena itu pertobatan bukan hanya soal menjadi Kristen. KTP saudara diganti nggak diganti nggak masalah buat Tuhan, lo Tuhan tidak tersinggung.
Amin. Amin. Karena pertobatan bukan hanya soal menjadi Kristen. Pertobatan bukan cuma soal diampuni dosanya. Pertobatan bukan hanya soal menerima keselamatan kekal. Tapi pertobatan juga berarti kita mau berbalik 180 derajat dalam cara kita berpikir, cara kita hidup. Karena pertobatan berarti mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidup saudara dan saya. 180 derajat tuh begitu. Pertobatan bukan begini loh, Tuhan berkati gue dong. Pertobatan bukan minta uang sama Tuhan. Amin. Karena kita perlu uangnya, kita jadi kebaktian. Karena kita perlu uangnya, kita jadi baca Alkitab. Karena kita pengen disembuhkan, kita jadi baca renungan. Karena kita pengen mengalami sesuatu, kita jadi pelayanan. Pertobatan bukan begitu. Pertobatan berbalik 180 derajat. Dari cara berpikir, tujuan hidup, dan mengizinkan Tuhan memerintah di dalamnya. Karena itu pertobatan akan selalu mempengaruhi seluruh bagian hidup saudara dan saya. Cara kita pacaran, cara kita berjalan, cara kita bicara. Tujuan hidup saudara dan saya, prioritas hidup kita, cara hidup kita akan berubah. Pertobatan akan membuat saudara dan saya mulai mencari apa yang menyenangkan Tuhan. Lebih daripada apa yang menyenangkan diri sendiri. Pertobatan akan membuat kita ingin memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pertobatan akan membuat saudara dan saya mulai terus belajar mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa sih rencanamu Tuhan? Apa yang kau mau untuk aku kerjakan dalam hidupku ini? Sampai prinsip-prinsip kerajaan Allah, sampai nama Tuhan, rencana Allah digenapi dalam hidup saudara dan saya. Itu pertobatan. Amin. Saya usaha, saya juga melayani. Kalau orang nanya berapa persen, gak tahu Jim bro, 70% saya pelayanan, 80% begitu ya. 30-20% saya bekerja. Pak mana bisa maksimal? Gak maksimal. Gak akan maksimal saudara. Tapi karena saya tahu itu kehendak Tuhan dalam saya pilih itu. Mungkin kalau saya full kerja, saya bisa jauh lebih kaya dari hari ini. Mungkin saya kalau full kerja, saya bisa jauh lebih sukses dari hari ini. Tapi saya tahu tujuan hidup saya bukan sukses semata-mata. Tujuan hidup saya bukan kekayaannya semata-mata. Tujuan hidup saya ini, kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah dalam hidupku seperti di surga. Amin. Amin. Dan saya percaya bukan cuma saya yang begitu. Kita juga begitu. Senggol kiri kanan, senggol dong gitu saudara. Katakan, kamu juga begitu kan? Kenapa begitu? Karena gini loh, dunia menyebut kita orang Kristen. Dunia bilang kita orang Kristen. Tapi seharusnya kita tahu, kita mengenal diri kita bahwa kita adalah anak Allah. Bukan agama sebetulnya yang paling penting. Tapi status kita sebagai anak Allah. Sebagai murid Kristus. Katakan anak Allah. Murid Kristus. Lagi anak Allah. Murid Kristus. Amin. Itu saudara dan saya. Itu saudara dan saya. Sehingga bagi kita. Tuhan bukan hanya yang mengampuni dosa. Tapi Tuhan juga yang memimpin. Yang memerintah hidup kita. Itu Tuhan. Amin. Tuhan bukan cuma yang mengampuni, yang mengasihi, tapi Tuhan adalah yang memimpin hidup kita. Yang memerintah dalam hidup saudara dan saya. Suatu kali kalau saudara pernah nonton TV di wawancara orang-orang di keraton. Waktu itu keraton Jogja kalau gak salah. Ada orang tua sekali. Dari kecil dia sudah melayani di keraton. Gajinya berapa? Kecilnya luar biasa. UMR gak nyampe, saudara jauh di bawah itu. Tapi ditanya apa yang membuat Anda dari dulu, Bapak dari dulu sampai sekarang mau terus melayani di keraton. Dia bilang begini loh, karena saya kalau setiap hari di keraton saya bisa ketemu sama raja saya, sama sultan. Dan waktu ketemu nanti dia senyum sama saya. Wah itu sudah cukup buat saya, untuk itulah saya hidup. Waduh.
Orang untuk disenyumin sama sultan aja, apalagi kalau saudara dengan Tuhan. Yang setuju kata amin? Harusnya kita rela, kita mau belajar taat sama Tuhan, mau belajar hidup dalam rencana Tuhan. Kenapa? Sebab menyenangkan Tuhan adalah sesuatu yang akan memuaskan hidup saudara dan saya. Menyenangkan Tuhan adalah tujuan kita hidup. Yang setuju kata amin? Saya mau ajak kita belajar untuk bagaimana kerajaan Allah bisa nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita belajar dari Paulus yuk. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 9, ayat 17 sampai 21, ayat 18 sampai 21 sebenarnya saya salah tulis di situ. Saya nggak baca semuanya buat saudara, tapi saudara bisa renungkan bagian ayat ini ya. Saya bacakan buat saudara sebentar. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Buat yang sudah dari sekolah minggu ke gereja, sudah tahu Paulus nama lamanya Saulus. Buat yang baru ke gereja, sudah bingung, ini Paulus apa Saulus? Alkitab salah tulis kali, bukan. Ini nama lamanya. Sebelum bertobat disebut Saulus. Setelah bertobat jadi rasul Tuhan yang luar biasa disebut Paulus. Hatinya berkobar-kobar untuk mengancam, membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar dan minta surat kuasa daripadanya untuk dibawa pada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika Paulus menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, dia tangkap mereka dan bawa mereka ke Yerusalem. Saudara, Paulus yang disebut Saulus sebelum dia bertobat, sebelum dia dipanggil jadi rasul Tuhan, dia adalah orang yang benci sama kekristenan. Mungkin ada di antara kita yang begitu. Halo, kecewa dengan orang Kristen, kecewa sama pendeta, rada-rada benci sama hamba Tuhan. Yang setuju dalam hati saja katakan amin. Paulus juga begitu. Dia berusaha sekuat tenaga menghancurkan murid-murid Yesus sampai ke akar-akarnya. Dengan cara menganiaya bahkan membunuh. Karena buat dia Yesus itu sesat. Yesus itu penghujatan pada Allah. Paulus merasa dia taat beragama. Dia golongan Farisi. Dan dia merasa tidak bercacat. Alkitab bilang begitu. Dia merasa GR. Oke, GR. Paulus memang bukan seorang yang bermoral ancur-ancuran, tapi dia menghujat Kristus. Dia penganiaya jemaat. Dan Paulus berpikir dengan jalan demikian, dia memuliakan Tuhan. Kenapa Paulus yang begitu banyak belajar firman Tuhan bisa hidup seperti itu? Karena Paulus merasa hebat. Dia merasa tidak bercacat, dia merasa taat luar biasa, dia merasa hebat, dia merasa paling benar. Dia memandang rendah yang lain. Dan Paulus kalau saudara tadi lihat ayatnya, dia suka dikuasai emosi. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya kalau menurut saya. Dia dikuasai emosi sampai dia suka bunuh orang, suka ngancam orang, suka aniaya orang. Lihat ini. Kadang-kadang kita sama seperti Paulus kan. Kita suka merasa hebat. Kita suka merasa sudah benar. Perhatikan baik. Kita merasa hebat, kita merasa sudah benar. Dan kita merasa sudah cukup baik. Gua kan sudah ke gereja, gua sudah begini. Dan itu yang menghalangi kita untuk bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Merasa sudah baik. Kurang apa lagi gua? Akibatnya hubungan kita dengan Tuhan tidak bertumbuh lagi. Kita gak merasa perlu berubah lagi. Sehingga Tuhan tanpa sadar tidak kita izinkan memerintah lagi dalam hidup kita. Kita sendiri lagi yang menentukan mana benar, mana salah. Kita lagi sendiri yang menentukan apa yang mau kita kejar dalam hidup kita. Apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Kita enggak lagi bertanya Tuhan. Kita menentukan sendiri. Kenapa? Saya bisa. Kita sudah kembali menjadi raja dalam hidup kita sendiri. Saya ulang. Kita udah kembali jadi raja dalam hidup kita sendiri. Waktu kita merasa kaya, waktu kita merasa kuat, waktu kita merasa bisa, maka kita tidak lagi mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Waktu kita merasa saya sudah cukup baik, saya merasa saya sudah begini, saya sudah begitu,
maka kita tidak lagi mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Kekristenan kita mulai gak beda sama sekedar agama. Halo? Berapa banyak di antara kita yang masih selalu banyak bertanya, Tuhan apa yang kau kehendaki dalam hidupku? Apa yang kau kehendaki dalam hidupku? Ya bukan berarti kalau mau masak sayur asam, Tuhan garamnya berapa sendok, gak usah tanya yang begitu. Tuhan bilang, Google aja anakku. Amin. Tapi apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Saya mau cerita apa yang saya suka cerita sama saudara ya, bahwa saya waktu bertobat, saya tuh sudah mau kuliah kan. Saya sudah diterima di 4 perguruan tinggi university yang bagus di Amerika. Tapi terus saya dapat Tuhan mau saya di Indonesia. Oh itu pergumulan besar. Mau pergi ke Amerika itu kan udah bukan cita-cita kemarin sore ya saudara. Udah lama dipersiapkan, TOEFL udah selesai, semua tinggal berangkat. Tiba-tiba Tuhan hadir dalam hidup saya dan dia bikin kacau rencana saya. Buat beberapa orang menyebalkan ya Tuhan. Saya juga agak koplak sih saudara gitu. Saya coba keluarin ini gimana caranya supaya semua ini saya bisa hidup kembali pada jalan yang benar menurut saya. Saya bisa kembali pada jalan yang saya sudah atur. Tapi saya bersyukur sekali bahwa saya memutuskan untuk tidak jadi ke Amerika dan saya ada di Indonesia. Saya melihat bagaimana ribuan anak muda bertobat lewat pelayanan hari-hari itu. Saya melihat banyak hal. Tapi buat saya yang paling menarik adalah begini loh. Setelah saya putuskan itu, saya baru tahu dari orang tua saya. Bahwa Tuhan sudah bilang dari saya kecil bahwa Tuhan mau saya melayani dia. Jadi seorang pendeta. Mama saya bukan yang suka bergetar-getar di gereja, bukan saudara. Mama saya bukan yang, enggak. Dia waktu tahu dari waktu saya kecil bahwa saya akan dipanggil jadi hamba Tuhan. Dia jauhkan saya dari gereja. Saya enggak pernah disuruh gereja. Telat bangun dikit, enggak usah ke gereja. Saudara, anakku enggak apa-apa, istirahatlah. Karena dia enggak pengen saya dekat-dekat gereja. Dan ternyata yang menarik apa? 2 tahun sebelum saya bertobat, mami saya dapat lagi. Aku akan panggil anakmu ya. Waktu kecil, belasan tahun kemudian saya umur 18, 19 kira-kira begitu. Apa berapa? Saya lupa, 20 mungkin. Tahu-tahu 2 tahun sebelumnya, mama saya dibilang, Tuhan bilang, sebentar lagi aku panggil dia ya. Mami saya nangis keliling Bandung saudara. Bukan stres, bukan. Cari konseling kemana-mana. Cari pembelaan pendeta. Tolong dong bilang sama Tuhan, jangan anak gua. Gua bayar deh, gua tambahin sumbangan gua. Ya kan? Tapi jangan anak gua, anak yang lain aja. 2 tahun keliling-keliling sampai akhirnya dia bilang, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku seperti di surga. 2 tahun kemudian saya datang, Mam, saya bertobat. Dan waktu saya enggak jadi, saya pikir waktu saya mau bilang saya enggak jadi ke Amerika. Saya pikir orang tua saya akan ngamuk. Karena orang tua saya sudah siap, dia bilang, jadi kamu mau gimana? Saya heran, tambah bingung lagi kan. Kok nyerah-nyerah amat, jangan nyerah dong. Ya kan? Tapi singkat cerita, apa yang buat saya begini? Saudara bisa mengeringi, lihat nih. Saya kan logik banget orangnya, saya sangat logik. Tapi lewat kejadian-kejadian begini, saya bilang, Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan tuh hadir, Tuhan tuh luar biasa. Dan hal ini selalu mengingatkan saya untuk gini loh. Biar dia yang jadi raja dalam hidup saya, jangan saya. Kok bisa 2 tahun sebelum saya bertobat, mama saya dikasih tahu dulu. Bentar lagi anak mau panggil ya, dipanggil loh. 2 tahun kemudian, jadi waktu saya cerita, akhirnya mami saya bilang, waktu kamu bilang dulu sama mami, kamu bertobat, mami sudah tahu. Katakan sama-sama, wow. Tapi waktu kita merasa kaya, waktu kita merasa kuat, waktu kita merasa bisa, waktu kita merasa sudah baik, maka kita berhenti mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, waktu kita sadar bahwa tanpa Tuhan,
Kita ini miskin sebetulnya. Berapapun depositomu, berapapun kekayaanmu, bertriliun-triliun pun, tanpa Tuhan sadarilah bahwa engkau itu sebetulnya miskin. Lemah, tidak bisa berjalan sendiri. Makanya firman Tuhan dalam Matius bilang ini, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya. Katakan merasa tidak berdaya. Hanya bergantung pada Tuhan. Katakan hanya bergantung pada Tuhan. Karena mereka adalah anggota umat Allah. Saudara dan saya jadi anak Allah, kita jadi waktu kita merasa tidak berdaya tanpa Tuhan. Berbahagialah orang yang rendah hati, yang mau rendah hati, gak sombong, gak merasa saya mah sudah, saya bisa, tapi rendah hati. Karena apa? Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Oh, orang yang mau terus rendah hati sama di hadapan Tuhan, kamu akan melihat janji Tuhan terjadi sampai akhir zaman nanti. Amin. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Tuh lihat keinginannya, saya pengen belajar melakukan kehendak Tuhan. Bukan ini, ngapain pelayanan-pelayanan. Gua mah mau gini, hidup aing kumaha aing. Tapi orang yang kita enggak gitu, tapi gini, hidup aing kumaha Tuhan. Maafkan kalau kasar saudara ya. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan kita. Kalau kamu rindu menyenangkan Tuhan, Tuhan akan memuaskan kita. Oke. Paulus dengan masa lalunya. Nah, sama seperti kita lemah seperti Paulus. Dijamah Tuhan, kita pun perlu dijamah Tuhan. Kisah Rasul 9. Dalam perjalanannya ke Damsyik, waktu dia mau menganiaya anak-anak Tuhan. Ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Paulus. Paulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saudara, pertobatan, lawatan Tuhan, pernyataan kasih Tuhan bisa terjadi di mana saja. Saudara lagi di kampus, saudara lagi di sekolah, saudara lagi di kantor, saudara lagi di rumah, saudara lagi masak, saudara lagi bikin indomie walaupun gak boleh sebetulnya. Tuhan bisa melawat kita. Dan saya harap setiap saat Tuhan terus melawat kita lagi dan lagi. Dan tujuan Tuhan melawat kita apa? Supaya kita bertobat dan membuat kita, lihat ini, rebah ke tanah dan mendengar suara Tuhan. Berarti ayat tadi bilang begitu, rebah ke tanah. Tujuan Tuhan melawat saudara. Hari ini saya berdoa supaya setiap kali kita berkumpul sama-sama, Tuhan selalu melawat saudara dan saya. Dan tujuannya supaya kita rebah ke tanah. Saya kasih titik-titik, kenapa? Rebah ke tanahnya masing-masing beda-beda. Buat Paulus rebah ke tanah artinya dipukul dari kesombongannya. Rebah ke tanah tidak berdaya. Buat kita beberapa hal beda-beda. Saya berharap gak perlu keras-keras kita dibikin rebah ke tanah, amin. Tapi rebah ke tanah artinya gini, kita menyadari keberdosaan kita. Kita menyadari betapa buruknya kita. Gak lagi misalnya, gak ada lagi tepuk dada. Kita menyadari betapa buruknya kita, betapa rendahnya kita. Betapa kita tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Sekali lagi saya gak berharap ada yang dipukul dengan keras, amin. Tapi sometimes kita lihat kan, ada orang harus dibikin bangkrut dulu, baru mau belajar Tuhan, aku ini nothing. Ada orang harus dibikin sakit dulu, hancur dulu, berantakan dulu, baru Tuhan aku perlu Engkau. Apa rebah ke tanahnya saudara? Saya berharap rebah ke tanahnya kita adalah setiap kali kita worship, kita mau rebah ke tanah. Setiap kali kita baca firman, kita dibuat rebah ke tanah. Karena kita orang yang mau belajar rendah hati. Yang setuju kata amin? Yang kita mau selalu mencari Tuhan, mengakui Engkaulah Tuhan, Engkau yang benar bukan aku. Dan mendengar suara Tuhan, Paulus mendengar suara Tuhan, mendengar suara orang waktu dijamah Tuhan, dia akan mulai peka telinganya. Telinga seorang murid mulai diberikan pada saudara dan saya. Telinga untuk belajar firman, telinga untuk mendengar teguran Tuhan, telinga untuk mendengar suara Tuhan, telinga untuk menyadari kehadiran Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Yang setuju kata amin? Walaupun gak ada anggota homo, walaupun gak ada ketua homo, gak ada CCTV yang lihat, cuma kita sendiri, kita tahu di situ pun Tuhan hadir bersama kita. Sehingga kita belajar menghormati Tuhan waktu kita sendirian sekalipun. Amin.
Saya berharap Tuhan melawat saudara dan saya. Karena itulah cara satu-satunya kerajaannya datang. Tanpa lawatan Tuhan kita ini orang bodoh saudara. Yang ngerasa pinter. Tanpa lawatan Tuhan kita ini sebenarnya orang miskin. Yang merasa kaya. Tanpa melawatan Tuhan kita ini orang konyol. Yang sombong. Tapi lawatan Tuhan yang selalu membuat kita sadar. Dan kita bisa rebah ke tanah sekali lagi. Dan belajar mendengar suara Tuhan. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Paulus mengalami ini. Sebelum masuk ke ayat ini ayat 18 kan. Sebelum masuk ke ayat ini. Paulus habis tadi jadi buta. Dia jadi buta, dia menyendiri, dia berdoa, dia gak bisa makan saudara. Sampai Tuhan suruh Ananias untuk mendoakan Paulus. Tapi Ananias bilang ini, Tuhan engkau gak tahukah dia orang jahat? Dia tuh jahat banget Tuhan. Masa aku harus doain? Tuhan bilang ini, aku pilih dia. Aku pilih dia, doain dia. Sama seperti saudara dan saya, kita mungkin jahat, kita punya latar belakang yang konyol, latar belakang yang buruk sekali. Tapi Tuhan bilang ini, aku pilih dia, aku pilih kamu, aku pilih kamu, aku pilih kamu. Yang setuju katakan amin. Ananias datang dan Ananias berdoa. Waktu Ananias berdoa buat Paulus dan seketika itu juga seolah-olah ada selaput gugur dari mata Paulus. Sehingga Paulus dapat melihat lagi dan dia bangun lalu dibaptis. Dan setelah dia makan pulihlah kekuatannya. Ketika itu juga dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Yesus itu Tuhan. Waktu Tuhan melawat saudara dan saya, waktu Tuhan menjamah hati saudara dan saya, kita dipenuhi dengan kesadaran akan kasih karunia, kabar baik itu gospel, kabar baik tentang kasih karunia. Itu memampukan kita untuk apa? Melihat kehidupan dengan cara yang baru. Tadi dibilang Paulus melihat lagi. Melihat itu dengan gini, dia melihat hidupnya bukan dengan cara yang lama. Dia bangun dari kejatuhan, mengalami pemulihan. Dia menceritakan kasih Tuhan, melayani Tuhan, menceritakan kasih Tuhan. Saudara, melihat dengan cara yang baru. Saya diberkati sekali melihat banyak di antara saudara yang sampai ganti visi perusahaan. Kenapa? Karena melihat dengan cara yang baru. Perusahaannya sampai diganti visi misinya. Sesuai dengan firman. Kemarin kita melayani teman kita yang menikah. Ternyata dalam pacarannya, laki dan perempuan ini tulis, kalau suatu hari kita menikah, ini ya visi keluarga kita. Pakai meterai, ditanda tangan berdua. Romantis sekali. Kayak kantor pajak saudara ya. Pakai meterai segala. Tapi yang luar biasa, waktu visi misinya dibacakan sama Jimmy. Orang-orang di sekitar saya bilang nih, itu visi gereja. Itu visi gereja. Sampai apa yang Tuhan inginkan memenuhi dia. Bahwa gini, jangan cuma gereja yang seperti itu Tuhan. Keluargaku juga ya. Jangan cuma gereja yang jadi berkat buat orang. Tapi keluargaku juga ya. Melihat kehidupan dengan cara yang baru. Melihat pekerjaan dengan cara yang baru. Melihat pacaran dengan cara yang baru. Melihat masa depan dengan cara yang baru. Pak, saya sudah tua. Melihat masa tuamu dengan cara yang baru. Amin. Karena hidup dalam kerajaan Allah gak kenal usia saudara. Sampai selama-lamanya kita hidup dalam kerajaan Allah. Terus bangun, bicara apa? Bangun dari kejatuhan. Jangan terus bergumul dalam dosa yang lama. Ayo sama-sama belajar bangun. Nggak sempurna, sama dong. Tapi yuk bangun. Bangun dari kejatuhan. Berubah dari kehidupan yang lama. Alami pemulihan. Katakan pemulihan. Lagi pemulihan. Di sini ada istri saya, boleh berdiri istri saya? Siapa tahu ada yang belum kenal. Enggak bercanda, saya bercanda. Dia gini dia saudara. Gemes. Kami gak sempurna. Kami berantem. Karena berantem dalam pernikahan itu wajib hukumnya. Kami berantem. Tapi kapan istri saya mungkin sudah lebih dulu, saya harus akui itu. Istri saya tuh jauh lebih dewasa daripada saya harus akui itu. Tapi kapan saya bisa melihat keluarga saya dengan cara yang berbeda? Waktu mata saya diperbaharui.
Dan saya mulai mengalami pemulihan. Waktu saya mulai melihat penebusan Tuhan semakin bicara buat saya. Saya menyadari betapa buruknya saya tapi Tuhan ampuni saya. Betapa menjengkelkannya saya tapi Tuhan sabar sama saya. Betapa saya gak oke tapi Tuhan menjadikan saya sempurna di hadapannya. Waktu saya merenungkan itu. Terus akhirnya berdoa, wow terima kasih Tuhan. Terus saya lihat istri saya. Semua tuntutan saya, semua ketidakpuasan saya ikut gugur di sana. Karena saya waktu lihat gini, Tuhan aja terima saya, kenapa saya gak mau terima dia? Kenapa saya bersyarat sama dia? Kenapa saya minta ini, minta itu, saya jadi bos di rumah, saya pengen begini, pengen begitu. Tuhan aja gak begitu sama saya. Dia yang maha sempurna. Dia mau mencintai saya, menerima saya apa adanya. Waktu saya lihat istri saya begini, wow. Saya juga mau belajar menerima dia apa adanya. Sudah lihat itu, waktu itu terjadi. Kerajaan Allah datang. Kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Pengen keluargamu dipulihkan? Minggu depan kita akan belajar tentang keluarga. Kerajaan Allah datang dalam keluarga. Tapi semua dimulai dari sendiri. Dirimu dulu. Yang setuju kata amin. Setelah itu Paulus melayani Tuhan. Paulus menceritakan Yesus dimanapun dia berada. Orang yang mengalami kerajaan Allah dalam hidupnya. Kita akan cerita tentang Yesus ke teman-teman kita. Setuju? Nggak usah Yesus. Soto yang enak aja suruh cerita kok. Iya kan? Bro, ada soto bro. Murah, enak. Masa kasih karunia. Kalau sudah menikmati nikmatnya. Sudah nggak cerita sama orang. Halo? Gulai goreng di Solo yang terbaik aja saya cerita kemana-mana sudah. Nggak ada di seluruh dunia. Cuma ada di Solo gulai goreng. Masa tentang Yesus yang mendatangkan kekekalan. Gulai goreng mendatangkan kolesterol saya cerita. Yesus yang mendatangkan keselamatan saya nggak cerita. Oh luar biasanya. Tapi saya juga cerita sama semua. Yesus itu Tuhan. Yesus itu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saya harap kerajaan Allah datang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Katakan sama-sama menjadi murid Kristus. Yang menyatakan kerajaan Allah. Melalui seluruh bagian kehidupan. Di kota di mana Tuhan tempatkan. Sekali lagi, menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh bagian kehidupan di kota di mana Tuhan tempatkan. Beri tepuk tangan buat Allah kita.